Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah Matematika 1 ya. Minggu ini untuk pertemuan ke-12 itu kita membahas tentang turunan. Untuk minggu ini tujuan pembelajarannya adalah kita nanti bisa menentukan solusi permasalahan terkait turunan dan juga bisa menggunakan aturan pencarian turunan dalam menentukan turunan fungsi. Untuk masalah yang pertama yang kita bisa selesaikan dengan turunan adalah masalah garis singgung. Jadi definisi dari garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx untuk di titik P yaitu C, Fc adalah garis yang melalui P dengan kemiringan M tangen G itu sama dengan limit H menuju 0 dari Fc ditambah H dikurang Fc per H. Asalkan nanti limit ini ada nilainya dan bukan nilainya bukan tak hingga atau min tak hingga ya. Jadi di sini rumus turunannya adalah ini sebenarnya ya. Jadi pendekatannya melalui limit. Nah, sebagai contoh, kita akan menentukan kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu gambar dulu ya garis kita perlu perhatikan grafik dari fungsi X kuadrat. Nah, seperti ini contohnya ya. X kuadrat, kemudian kita akan mencari garis singgung atau kemiringannya di titik 2,4 di sini ya. Jadi kita akan cari kemiringannya. Jadi masing-masing kemiringan dari garis singgung itu berbeda-beda ya, tergantung di mana dia titiknya gitu. Kalau misalnya di 1,1 mungkin nanti kemiringannya akan berbeda dengan garis singgung di titik 2,4. Kita fokus untuk mencari kemiringannya saja di titik tersebut ya. Jadi tadi rumusnya apa? M tangen G itu sama dengan limit gitu tadi ya. Kita salin dulu rumusnya. C ditambah H dikurang FC dibagi dengan H untuk H-nya menuju 0 ya. Nah, sekarang F-nya itu adalah fungsinya adalah X kuadrat ya. Jadi kita ganti H menuju 0. Jadi FC ya, FC ditambah H. Maka C-nya adalah apa? C-nya adalah nilai X-nya ya, nilai X-nya. Ya, X-nya adalah 2. Jadi di sini C ditambah H berarti 2 ditambah H begitu ya. FC ditambah F2 ditambah H dikurang F2 dibagi dengan H. Selanjutnya, ini kan fungsinya kalau Fx sama dengan X kuadrat. Berarti kalau misalnya F2 tambah H, maka kita hanya mengganti X-nya dengan 2 tambah H. Jadi gini, 2 ditambah H dikuadratkan dikurang nilai fungsi untuk X sama dengan 2 adalah 4 ya di sini ya. Bisa juga sih kita masukkan 2 kuadrat di sini ya. Mulai langsung aja. 4 per H. Ya. Nah, terus kita jabarkan. Kita jabarkan untuk yang kuadrat ini. Nah, ini ya. Jadi ini kalau dijabarkan, ini kita punya bentuk kemarin yang sudah diketahui seperti ini, A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Atau bisa juga saudara kalau nggak hafal kita bisa pakai seperti ini. Kita mau nyari 2 tambah H dikuadratkan. Jadi 2 kali 2 4 ditambah 2 kali H berapa? 2H ditambah H kali 2 juga 2H ditambah H dikali H. H kuadrat. Jadi hasilnya adalah 4 ditambah 4H ditambah H kuadrat. Kita salin di sini.
ditambah H kuadrat. Dikurang sama 4 yang ini ya. Kurang 4 per H. Coba diperhatikan, ada yang bisa hilang di sana. Oh, ini 4 sama min 4 nanti habis ya. Jadi kita jadi tinggal adalah yang tinggal 4H ditambah H kuadrat per H. Ya, lanjut. Kedua-duanya sih punya H ya, berarti H-nya bisa dikeluarkan. Di dalam yang ini 4H dibagi H tinggal 4 ditambah H kuadrat, kita bagi dengan H adalah H per H. Ya, jadi H-nya bisa dicoret. Nah, untuk mencari limit, kalau sudah seperti ini kita bisa langsung masukkan nilai H-nya sama dengan 0 ya. Jadi 4 ditambah 0 sama dengan 4 ya. Jadi kemiringan garis singgung ya, jadi kemiringan garis singgungnya adalah M sama dengan 4 ya, khusus di titik 2,4. Selanjutnya untuk fungsi ya atau kurva seper X, kita akan mencari kemiringan garis singgungnya di titik 2, setengah ya. Jadi kita salin lagi dulu rumusnya ya. M sama dengan limit F C ditambah H dikurang FC dibagi dengan H untuk hanya menuju 0 ya. Nah, sekarang C-nya berapa? C-nya tadi sama dengan X ya. Jadi C-nya adalah di sini, X-nya adalah 2 ya. C 2 tambah H. Jadi F2 per H sama dengan limit H menuju 0. Fungsinya apa? Fungsinya seper X. Jadi ini tinggal diganti X-nya dengan seper X. Jadinya X-nya diganti dengan 2 tambah H ya. Jadi seper 2 tambah H dikurang. Ini adalah setengah ya. Untuk F2 kita lihatnya di sini bisa ya. Jadi setengah dibagi dengan H. Nah, ketemu seperti ini, kita selesaikan dulu ini pengurangan pecahannya ya. Kita samakan penyebut, yaitu 2 tambah H ya. Terus ini dibagi, jadi kalau lebih gampangnya sekali silang gitu ya. Jadi 1 kali 2 dikurang ini 2 tambah H dikali 1. Kita tutup dulu, kita pakai kurung karena berkaitan dengan tanda kurang di depannya ya. 2 ditambah H per H yang ini ya. Kemudian kita ini bisa dibuka kurung atau bisa langsung ya. Jadi buka aja deh kurungnya ya. 2 kurang 2 kurang H kan gitu jadinya ya. Terus ini 2 tambah H per H, kita masih pakai seperti ini aja dulu. H menuju 0, yuk ini 2 kurang 2 jadinya adalah 0 ya, jadi tinggalnya min H. Nah, untuk yang ini sebenarnya ini sama ini bisa dikali ya, jadi dikali 2H 2 tambah H. Udah ada H-nya, kita coret ya. Ketemu bisa langsung masukkan H-nya sama dengan 0 ya. Di atas tinggal min 1, 2, di sini 2 tambah 0. Jadinya min 1, 2 tambah 0, 2. 2 kali 2 adalah 4 ya. Jadi kesimpulannya, oh ini kita baru dapatkan M ya, sementara kita mau cari persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung, rumus untuk mencari persamaan garis singgung dengan M diketahui dan satu titik diketahui, itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1 ya. Y1-nya adalah ini setengah ya, setengah. M-nya adalah ini min 1/4. X dikurang X1-nya adalah
2 ya. Jadi sama dengan Y sama dengan, kita pindahin aja ya, min 1/4 X ini kali ini adalah min setengah ya, 2/4 kita bikin dulu deh. Terus ini dikurang setengah, jadi pindah ke sini jadi ditambah setengah ya. Y sama dengan min 1/4 X. Ini kan apa ini? Min 2/4 itu kan min setengah ya. Min setengah itu min setengah tambah setengah. Sorry. Ini dari sini. Min kali min ini tambah ya. Sorry. Ya, jadi setengah ditambah setengah adalah 1. Jadi persamaan garis yang melalui persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 1/X yang melalui titik 2, setengah adalah Y sama dengan min 1/4 X ditambah 1 ya. Masalah kedua yang bisa kita selesaikan dengan turunan ya, yaitu adalah kecepatan sesaat. Kecepatan simbolnya adalah V. Jadi V adalah juga sama rumusnya ya, limit FC ditambah H dikurang FC dibagi dengan H untuk hanya menuju 0 ya. Tapi nanti fungsinya adalah fungsi posisi suatu benda ya. Nah, sebagai contoh nih, sebuah benda awalnya diam, kemudian jatuh dikarenakan gaya berat. Tentukanlah kecepatannya pada T sama dengan 3,8 detik dan pada T sama dengan 5,4 detik. Ya. Nah, di sini kita perlu tahu fungsinya dulu ya, fungsi untuk benda jatuh bebas. Kan ini kan jatuh dikarenakan gaya berat ya. Jadi fungsi untuk benda jatuh bebas itu adalah Ft-nya sama dengan 16T kuadrat. Nah, ini udah rumus fisika ya, fungsi untuk benda jatuh bebas. Nah, kemudian jadi kita untuk nyari kecepatan sesaatnya untuk pada saat T berarti sama dengan limit ya, V-nya sama dengan limit dari FC ditambah H dikurang FC dibagi dengan H untuk hanya menuju 0 ya. Nah, kita pakai fungsinya ya. Jadi ini pakai fungsi yang ini ya. Jadi limit H menuju 0 berarti di sini 16, T-nya diganti sama C ditambah H dikuadratkan dikurang berarti FC adalah 16C kuadrat ya. Nah, ketemu ini kita jabarin aja dulu ya. 16 C tambah H dikuadratkan adalah C kuadrat ditambah 2CH ditambah H kuadrat ya. Ini disalin aja, salin dulu, kemudian limit H menuju 0 kita kali ke dalam, 16C kuadrat ditambah 16 kali 2CH adalah 32CH ditambah 16 dikali H kuadrat 16H kuadrat dikurang 16C kuadrat per H. Coba dilihat di sana ada yang habis enggak? Oh, ini habis nih, 16C kuadrat dengan min 16C kuadrat. Jadi tinggallah 32CH ditambah 16H kuadrat. Oh, dua-dua ini ada H. Kita keluarin ya H-nya langsung. Jadi ini tinggal 32C ya kan ditambah 16H ya dibagi dengan H. Nah, ini juga bisa kita coret ya, dibagi jadi 1 hasilnya. Kemudian langsung aja deh kita masukkan untuk H-nya sama dengan 0, dapatlah 32C ditambah 16 kali 0 ya, jadi sama dengan 32C. Nah, sekarang kalau untuk dicari, kan kita tanyanya adalah pada saat T sama dengan 3,8. Berarti nanti kecepatannya sama dengan 32 dikali 3,8 ya.
Nanti kalau dicari itu hasilnya adalah 121,6 untuk persatuan ini ya, satuan kecepatan ya, bisa ini sekon ya, misalnya persamaannya dalam bentuk meter per sekon ya meter per sekon gitu ya. Kemudian untuk ini untuk yang 3,8 ya, untuk T sama dengan 3,8, V-nya ini. Untuk T sama dengan 5,4 ya udah tinggal diganti C-nya dengan itu ya. 32 dikali 5,4. Jadi kalau dicari nanti hasilnya adalah 172,8 meter per sekon. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut kepada contoh berikutnya ya. Sebuah partikel bergerak di sepanjang garis koordinat S, jarak berarah dalam sentimeter yang diukur dari titik asal ke titik yang dicapai setelah T detik diberikan oleh fungsinya ini. Nah, sama ya. Berarti ini fx-nya atau ft-nya. Nah, hitung kecepatan sesaat partikel pada akhir 3 detik. Jadi ntar aja itu hitungnya ya. Ntar aja kita hitung. Kita cari dulu apa namanya V-nya ya, V-nya. Kecepatannya ya, fungsi kecepatan. V sama dengan limit gitu ya. Apa tadi? F C ditambah H, itu bisa langsung ya, FC tambah H dikurang FC per H. H-nya menuju 0. Kita mau cari untuk 3 detik, bisa langsung di sini. Berarti C-nya adalah 3 ya. 3 ditambah H dikurang F3. Fungsinya yang mana? Fungsinya yang ini. Ya, nanti tinggal diganti T-nya dengan 3 ditambah H ya. Nah, gitu ya. Berarti akar gitu ya. Akar 5 dikali 3 ditambah H ditambah 1. Itu soal ininya ya, fungsinya. Dikurang akar 5 dikali 3 ditambah 1 dibagi dengan H. Nah, kita selesaikan dulu ya. Yang bisa dihitung kita hitung dulu gitu ya. Biar enggak susah. Jadi akar ini berapa? 5 kali 3 nanti tambah 1 jadi 16. Ini 5H ya. Nah, ini 5 kali 3 tambah 1, 16. Akar 16 adalah 4. Ya, kalau ketemu ini untuk mencari limitnya kita nggak bisa langsung, kita perlu rasionalkan akar ini dulu ya, yaitu kita kali ya, langsung di sini ya Ibu langkahnya Ibu skip 1, dikali dengan sekawannya 16 tambah 5H. Jadi kalau dia di sini kurang, ininya tambah ya, sekawannya. Nah, di bawahnya juga harus sama karena pada dasarnya kita mengali dengan bilangan 1 ya, kan hasilnya sama, nggak berubah ya. Nah, selanjutnya kalau sudah begini, saudara ingat bentuk ini. Misalkan bentuknya A dikurang B dikali A ditambah B. Nah, ini kan akan sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat ya, sehingga ini jadinya adalah limit H menuju 0. Jadi dalam hal ini hanya adalah akar 16 ditambah 5H. Jadi kalau mau dikuadratkan akarnya hilang ya. Jadi tinggal 16 ditambah 5H. Nah, kita tutup dulu dikurangi. Nah, 4-nya dikuadratkan. Jadi 4 kuadrat 16 ya. Per ini salin semua ya. Oke. Kita tutup dulu 16 ditambah 5H ditambah 4 ya. Oke, ada yang bisa hilang nggak? Ada yang habis nggak? Coba ya. Nih, 16 sama 16 ya, habis ya. Tinggal 5H. Oh, H-nya juga nanti bisa dicoret dengan ini ya. Ibu langsung aja ya. Jadi 5 per akar 16 ditambah 5H ditambah 4. Masukkan untuk limit H menuju 0, berarti masukkan H-nya sama dengan 0 ya. Berarti 5 per akar 16 ditambah 5 kali 0 ya,
ditambah 4. 5 kali 0 berapa? 0 ya, jadi akar 16. Akar 16 4 tambah 4 yang di luar jadinya 5/8. Ya, kesimpulannya nanti dibikin. Jadi apa? Jadi kecepatan sesaat partikel pada akhir 3 detik adalah 5/8. Ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, ini turunan fungsi. Definisi ya, definisi dari turunan fungsi adalah suatu fungsi lain ya, yaitu berbentuk fungsi lagi f aksen, di mana definisinya adalah f aksen c sama dengan limit h menuju 0 nih, sama ya kayak tadi ya, fc ditambah h dikurang fc per h ya, asalkan nanti nilai limitnya ada ya. Nah, yuk kita cari pakai limit. Nanti akan bisa kita bandingkan dengan ya nanti saudara sendiri lah ya, bandingkan dengan kalau sudah kita tahu aturan pencarian turunannya ya. Kita pakai limit dulu ya. F aksen X sama dengan limit apa? F X ditambah H dikurang Fx dibagi dengan H. Ini rumus dasarnya. Nah, kita masukkan titiknya. Masukkan fungsinya ya. Fungsinya adalah X pangkat 3. Berarti X tambah H berpangkat 3 ditambah 7. X ditambah H ya, dikurang dengan Fx. Berarti dikurang X pangkat 3 ditambah 7X ya, dibagi dengan H. Yo, ini agak ribet sedikit. Kita coba pangkat 3 ya. Oke, pangkat 3 ini pelan-pelan nggak apa-apa, kita bikin ini. Kita taunya pangkat 2, boleh kita kali dengan ini lagi. Pangkat 2 tadi apa? X kuadrat ditambah 2xh gitu ya, ditambah h kuadrat. Oke, nah ditambah dikali dengan x ditambah h. Yuk, ini pelan-pelan aja, ini x pangkat 3, terus ini ditambah x kuadrat h ditambah ini sama ini 2x kuadrat h ya, terus ini sama ini tambah 2xh kuadrat, ini sama ini ditambah xh kuadrat ditambah ini sama ini apa? H pangkat 3. Ada yang bisa dioperasikan. X pangkat 3, X kuadrat H sama 2X kuadrat H jadi 3X kuadrat H. Ya, terus ini sama ini jadi apa? 3X H kuadrat ditambah H pangkat 3. Ya, kita salin. Ini baru yang ini ya, X tambah H pangkat 3 ya. X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat ditambah H pangkat 3. Dikurang, ditambah ini, kalian aja langsung tambah 7X ditambah 7H ya. Dikurang ini langsungnya X pangkat 3. Ini kalinya dikurang 7X. Oke. Per H. Oke, ada yang habis kok, jangan khawatir. H. Yuk nih. Ini habis ya kan? 7X. Oh, ada 7X. 7X ada habis. 7X juga habis. Ya. Tinggal ini, oh ada H semua. Kita keluarin ya H-nya ya. Biar langkahnya simpel. Ini tinggal 3X kuadrat. Ini 3X H ya, masih H
ditambah hanya pangkat 2 ya, dibagi H ya. Oke, ada lagi enggak? Oh, ini ketinggalan 7 ya, tambah 7 ya. Oke, limit H menuju 0, coret-coret, tinggal 3x kuadrat tambah 3xh ditambah h kuadrat ditambah 7 ya. Masukkan untuk h-nya sama dengan 0, ini pasti 0 nih, 0 ya, jadi tinggallah 3x kuadrat tambah 7. Jadi turunan dari fungsi ini adalah 3x kuadrat tambah 7 ya. Nah, cara yang sama untuk ini ya. Untuk contoh 6 sepertinya kayaknya saudara perlu jabarkan di forum aja ya nanti ya. Di penyelesaiannya jabarkan di forum ya. Nah, jabarkan itu udah ada kok di modul ada kok ya, nanti tinggal dijabarkan lagi ya. Kemudian kita lihat bentuk-bentuk yang setara untuk turunan ya, bisa berupa modelnya adalah persamaannya seperti ini. Terus di turunan juga lambangnya adalah bisa lambang Leibniz untuk turunan, ada pakai delta-delta seperti ini ya. Nah, kita akan mencari dengan menggunakan rumus ini. Yuk. G aksen C jika GC-nya sama dengan 2 per itu ya, kita tinggal masukin. F aksen C sama dengan limit X menuju C Fx, masukin Fx-nya. Fx-nya adalah 2 per X ditambah 3 dikurang FC, dikurang langsung ganti X-nya dengan C ya. Jadi C ditambah 3 dibagi dengan X dikurang C. Ketemu pecahan begini, kita selesaikan dulu pecahannya ya. Jadi ini kita bikin dulu X kurang C di bawah, ini kita samakan penyebut X tambah 3 C tambah 3 ini dikali ya, jadi 2 C ditambah 3 dikurang 2 X ditambah 3 ya, kayak kali silang ya. Terus ini kita seperti ini, yuk kali yuk 2C ditambah 6 dikurang 2x dikurang 6 ya, kita dari baris ini. Kemudian kalau yang ini sebenarnya bisa dikali jadinya ya sama yang di bawah. X tambah 3 C tambah 3 X kurang C ya. Limit X menuju C, ada yang bisa habis, ini habis ya. Oh, ini sama-sama bisa dibagi 2, keluarkan 2-nya di dalam tinggal C, atau kita keluarkan min 2 deh, biar di dalam tinggal X dikurang C ya, biar nanti ada yang bisa dicoret gitu ya. Nah gitu ya, kelihatan yang bisa dicoret yang mana keranjangnya ya, yang sama ini keranjangnya ya. Jadi min 2 per X tambah 3 kurung C tambah 3. Nah, masukinlah untuk X sama menuju C. Jadi X-nya yang diganti dengan C. Ya. Min 2 per C ditambah 3. Di sini juga C ditambah 3. Nah, jadi min 2 per C ditambah 3 dikuadratkan. Inilah turunan dari fungsi C. Ya. Nah, kita masuk kepada aturan pencarian turunan. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jika fungsinya suatu konstanta, maka turunannya adalah 0. Jika fungsinya adalah X, maka turunannya adalah 1. Kalau fungsinya X pangkat N, turunannya adalah N kali X pangkat N kurang 1. Jadi, kita kembali ke tadi, kita punya soal apa? Di slide sebelumnya itu ada
X pangkat 3 ditambah 7X. Nah, maka turunannya untuk yang X pangkat 3 itu N-nya turun ya, 3 dikali X, terus 3 kurang 1 pangkatnya ya. Jadi yang ini adalah 3X kuadrat ya. Untuk yang ini 7X itu kalau K-nya konstanta, ini kita pakai ini. K konstanta, maka turunan dari K kali F ini adalah K dikali F aksen. Jadi K-nya berapa? 7. Terus F aksen ini berarti pangkatnya kan 1 turun ya. Terus X pangkat 1 dikurang 1. Jadi X pangkat 0 adalah 1. Ini turunannya. Ya, seperti itu. Atau kalau misalnya biar gampang, kalau misalnya ada X belakangnya, ya udah kita berarti turunannya adalah 7 doang. X-nya nggak usah disalin. Ya, maksudnya min 3X juga turunannya adalah min 3 aja gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk aturan turunan untuk fungsi penjumlahan itu adalah kita boleh masing-masing diturunkan dulu baru dijumlahkan. Pengurangan juga seperti itu ya, pengurangan. Nah, yang berbeda ini di sini adalah hasil kali. Ya, hasil kali. Kalau Ibu sih biasanya dimisalkan dengan U dan V. Ya, jadi kalau misalnya bentuk perkaliannya adalah U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Kayaknya pakai ini lebih efisien gitu ya. Jadi kalau untuk soal-soal pakai yang kayak gini aja ya. Kemudian untuk yang pembagian juga hampir sama ya, Ibu misalkan dengan U per V itu lebih simpel. Nah, ini adalah sama, hampir sama dengan ini, cuman tandanya jadi kurang ya. U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, seperti itu ya. Untuk yang turunan dari X pangkat min ya sama ya, min N-nya turun menjadi koefisien dikali dengan min N dikurang 1, jadi pangkatnya selalu berkurang 1 untuk turunan ya. Nah, kita akan pakai satu lagi turunan untuk fungsi trigonometri ya. Jadi turunan sin adalah cos, turunan cos adalah min sin, jangan sampai terbalik-balik ya. Kemudian yang sebenarnya yang kalau turunan ini sih kita pakai fungsi-fungsi dari trigonometri tersebut ya. Jadi kalau tangen itu adalah sin X per cos X, nanti turunannya bisa pakai fungsi U per V gitu ya, yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Boleh pakai ini U aksen, berarti turunan dari sin adalah cos X. V adalah cos ya, dikurang U-nya adalah sin. V aksen, berarti turunan cos adalah min sin. Per V kuadrat, V kita adalah cos ya. Nah, ini jadinya cos kuadrat X ditambah sin kuadrat dibagi dengan cos kuadrat X ya. Cos kuadrat tambah sin kuadrat itu 1, ini cos kuadrat. Nah, sepercos adalah sekan gitu, dapat. Selanjutnya juga sama ya, sekan itu adalah sekan itu adalah cos ya, maka bisa pakai yang U per V juga ya, nanti dapat lagi ya, dan seterusnya. Nah, ini beberapa latihan bisa kita langsung bahas ya. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang ini bisa langsung ya, ini X turunannya nih, berarti 4-nya turun jadi koefisien, terus X pangkatnya jadi 4 kurang 1 ya, jadi 3 ditambah ini 3-nya turun ya, X pangkat jadi berkurang 1 jadi 2, yang X pangkat 2 2-nya turun, X pangkat 1 ya. Yang ini cuman X saja, salin aja X-nya ya, salin aja X-nya, salin aja X. Depan X kan 1 ya, jadi 1. Kalau turunan 1 dia konstanta, turunannya 0 ya, paham ya. Oke, sekarang untuk ini yang ini sih lebih gampang, kita ganti, dia modelnya adalah
2 kali 3, ini X-nya pangkat pindah ke atas ya, X pangkat min 1, boleh seperti ini ya. Terus ini jadinya X pangkat min 5. Nah ini adalah fungsinya penjumlahan fungsi, maka langsung aja yang 2/3 nya, nah ini nih pangkatnya turun, jadi kan 2/3 salin dulu kan yang K-nya ya, dikali yang ini pangkatnya turun, min 1, X pangkat min 1 dikurang 1, salin aja dulu seperti itu, dikurang ya fungsinya ya. Nah min 5 nya turun, X nya pangkat min 5 kurang 1 ya, kita tinggal selesaikan di sini ya. Jadi min 2/3, X nya pangkat min 2 ya. Ini 5 kali min 5, min kali min 5 itu adalah tambah ya 5, X pangkat min 6, boleh dirapiin lagi ya, min 2/3 X kuadrat ditambah 5/X pangkat 6, seperti itu. Nah kalau ini U, udah U kali V, jadi U, ini V ya, berarti Ibu bikin di sini ya, U aksennya berapa? 3 ya, V aksennya X pangkat 3 apa turunannya adalah 3X kuadrat. Sudah, tinggal pakai rumus ya. Rumus Ibu bikin di sini, F aksen. Jadi U aksen V dikurang U V aksen. Tambah. Yuk. Masuk sini aja ya. U aksen berarti 3. V-nya X pangkat 3 dikurang 1. Ditambah U, salin U-nya. V aksen. V aksennya adalah 3X kuadrat. Ya, nanti tinggal dirapiin aja. 3X pangkat 3 dikurang 3. Yang ini 3 jadi 9. 9X pangkat 3. Jadi 12X pangkat 3 dikurang 3, sorry. Dikurang 3. Oke, nah ini juga sama. Ya, kita cari dulu U aksennya. Apa U aksennya? Ini U kali V juga ya. U aksennya adalah 3, berapa? 3 kali 2X ya, ditambah 2 gitu kan, sama dengan 6X tambah 2. Yang U V aksennya ini apa? 4X pangkat 3 dikurang 3. Dah, tinggal dikali di sini turunannya. Nanti selesaikan ya. U aksen berarti 6X tambah 2, V salin V-nya ditambah U salin U-nya, V aksen salin V aksen yang udah kita cari gitu. Nanti tinggal disederhanakan ya, dioperasi hitungkan. Ibu ngajarin caranya aja ya. Oke, ini juga bentuknya U per V ya, nomor 5 U per V. Jadi U aksennya kita cari ya, ini U-nya, yang di atas U, yang di bawah V. U-nya adalah U aksen 10X ditambah 2, V aksennya 3. Nah, jadi turunannya adalah U aksen V, berarti salin U aksen 10X ditambah 2, V 3X kurang 1 dikurang U salin U-nya. V aksen udah dicari 3 dibagi V kuadrat, 3X kurang 1 dikuadratkan ya. Nah sama nomor 6 apa? Nomor 6 U kali V ya, berarti U aksen. U nya X kuadrat, turunannya adalah 2X. V aksen, V nya adalah cos, turunan cos tadi adalah min sin. Dah, carinya pakai rumus yang tadi. Yuk. F aksen X sama dengan U aksen. U aksen V
ditambah U V aksen. Ya, jadi nanti ini min jadinya ya, sama dengan 2x cos x dikurang x kuadrat sin x, seperti itu ya. Nah, ini juga sama U per V ya. Nah, tapi ini di sini beda ya. Untuk nyari U aksennya ini ada perkalian fungsi di sini, ada double-double ya. 7. U aksennya berarti kita pakai double-double ini ya. Nih. Yang ini U aksen yang di atas ini, turunan ini dulu, turunan x cos x. Turunan x cos x itu turunannya adalah U aksen, ini U, ini V. Ya, U aksen V ditambah U V aksen cos min sin. Jadinya cos x dikurang x sin x, masukin ke sini aja. Cos x dikurang x sin x, terus ditambah dengan turunan sin. Turunan sin cos ya. Jadinya ini cos sama cos bisa digabung. Ya. Nah, terus V aksennya. Baik, untuk soal yang tadi nyangkut, kita bahasnya di sini ya. Ibu ulang lagi ngambilnya. Oke, fungsinya tadi apa? Nomor 7 adalah fx sama dengan x cos x ditambah sin x dibagi dengan x kuadrat ditambah 1. Yuk, dari sini kan berarti U-nya sama dengan x cos x ditambah sin x. Nah, U aksennya kita cari turunan ini dulu. Ya, U aksen yang ini dulu. Yang ini dulu karena dia udah perkalian fungsi juga ya. Jadi U aksen V ditambah U V aksen. V aksen cos min sin ya. Ya, ini baru U aksen yang untuk ini U aksen V dikali ini ya. Oke, ditambah U salin V aksen turunan sin cos. Nah, ini udah langsung U aksen ya, udah langsung turunan ini. Tadi kan kita cari satu-satu. Oke. Kemudian ini jadinya adalah kita selesaikan aja dulu ini x min x sin x ya, sin x tambah x cos x cos kuadrat x ya. Ya, ini jadinya cos, beda nggak ya? Cos x, coba nanti kita samain ya. Cos x sin x dikurang x sin kuadrat x ditambah x cos kuadrat x. Ini bisa disederhanakan. Min x nya keluar. Sorry, nggak bisa ya. Sin cos, nggak usah deh. Nggak usah sampai di situ aja. Oke. Tadi kan kita nyarinya ini ya, yang x cos. Kita coba ya, x cos x turunannya U aksen 1 V cos x ditambah U x V aksen cos turunannya sin. Sama ya. Oh, cos min sin ya. Berarti cos x dikurang x sin x. Sama-sama ya. Oke. Jadi U aksen sama dengan ini ngapain ya? Ini kan udah cari. Nah, ini ditambah ya fungsi penjumlahan, jadi ribet deh. Maaf. Hapus aja nggak apa-apa. Ini bukan perkalian fungsi, yang perkalian cuman yang depan aja. Ya. Jadi kalau udah dicari aksen ininya udah jadi ditambah sama sin. Maaf ya, keliru ya.
Jadi yang perkalian cuman ini aja. Terus yang ini mah biasa ya. Ditambah turunan sin berarti cos. Maka ini U aksennya adalah 2 cos X dikurang X sin X. Terus V kita dari fungsi itulah V-nya, sorry, bukan itu, V-nya yang di bawah ya. V-nya yang di bawah. V-nya adalah X kuadrat tambah 1, berarti V aksennya adalah 2X sehingga F aksen X sama dengan U aksen V. Jadi U aksennya pakai yang ini ya. 2 cos X dikurang X sin X. V salin dikurang U salin V aksen salin. Nah, per V kuadrat. Gitu ya. Nah, itu dia. Hasilnya nanti tinggal diselesaikan, dihitung-hitung ya. Ke bawahnya tinggal ngitung-ngitung aja. Ibu cuma ngajarin yang pakai rumusnya gimana. Oke. Nah, kita masuk ke soal 8. Rumusnya ini. Nah, kalau seperti ini kita pakainya aturan rantai namanya ya. Jadi kita turunkan dulu fungsi secara umum ya. Fungsi secara umum adalah fungsi cos. Fungsi cos turunannya adalah min sin. Ya, sudutnya nggak boleh berubah kalau trigonometri. Habis itu baru dikali dengan turunan sudutnya. Ya, turunan sudutnya adalah 6x dikurang 2. Ya, sehingga ini nanti hasilnya min dari ini ya, min 6x kurang 2 sin 3x kuadrat kurang 2x. Atau kali min ke dalam jadi 2 kurang 6x sin 3x kuadrat kurang 2x. Nah, ini lengkap ya. Kemudian untuk nomor 9, fx kita adalah, sorry kebanyakan, ini X tambah 2 per X kurang 2 pangkat min 3. Ini bisa satu-satu ya, satu-satu bisa. Jadi saudara turunkan fungsi secara umum. Kok inverse sih? F aksen ya. Sorry. Turunkan fungsinya secara umum. Itu min 3 turun gitu kan. Terus yang ini fungsinya dicatat. Pangkatnya kan berkurang 1, jadi min 4 dikali turunan dalam turunan dalam kurung kan bentuknya U per V ya. Berarti kan U-nya adalah X tambah 2, berarti U aksennya 1. V-nya adalah X kurang 2, berarti V aksennya juga 1. Kita pakai rumus ya, U aksen V. Berarti 1 dikali X kurang 2 dikurang U V aksen. U-nya X tambah 2, V aksennya 1 per V kuadrat. X kurang 2 dikuadratkan. Ini bisa dilakukan operasi penyederhanaan. Sebentar. Jadi apa ini? X habis ya. Ini min 2, jadi min 4 ya. Per X kurang 2 pangkat 2. Oke. Yuk, ini bisa dikali min 3 kali min 4, 12. Kita benerin ininya ya. Jadi ini X, lurusin aja deh ya. X tambah 2 pangkat min 4. Ini kan kalau X kurang 2 yang di sini pindah ke atas kan jadi pangkat min 1. Pangkatin lagi min 4 kan jadi pangkatnya positif. Ya enggak? Jadi pangkat 4. Terus yang ini X kurang 2 pangkat 2 pindah ke atas jadi X kurang 2 pangkat min 2. Jadi bisa dirapiin ya. Gitu. X tambah 2 pangkat
Min 4, X kurang 2-nya bisa disederhanakan. 4 kurang 2, 2. Gini, sampai di sini nggak apa-apa. Ya, oke. Dah. Kita lanjut ke nomor terakhir. Nah, ini semuanya dibahas. Mudah-mudahan mantep ya turunannya ya. Fx sama dengan 2x kurang 3 per x kuadrat tambah 4 pangkat 2. Berarti di sini u-nya 2x kurang 3. U aksennya 2. Sorry, aksen 2. Terus V-nya sama dengan x kuadrat tambah 4 pangkat 2. V aksennya Ibu bilang kayak tadi ya, turunkan fungsi secara umum dulu. Pangkatnya berarti berkurang 1 dikali dengan turunan yang di dalam kurung. Ya, jadinya 4x. Salin aja seperti ini ya. Salin aja. Berarti turunannya adalah, bikin sini ya, nggak apa-apa berantakan ya. U aksen nih, U aksen salin. U aksen 2, V. V-nya salin ya, V ini. X kuadrat tambah 4 dikuadratkan dikurang U. U-nya 2X kurang 3. V aksen 4X dikali X kuadrat tambah 4 per V kuadrat. X kuadrat tambah 4 di pangkat 4 jadinya. Gitu ya. Sudah. Nanti diselesaikan sampai habis. Ya, dilengkapin catatannya biar tambah mengerti lagi ya. Oke. Sampai di sini, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.